Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saudaraku sebangsa dan setanah air di mana saja berada. Saya Eka Sutama senang berjumpa dengan saudara-saudaraku semuanya. Saudaraku semuanya, Ihsan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan ya ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril, yaitu dia menjawab, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku semuanya, sekarang pilar-pilar ihsan. Satu yaitu tingkat yang paling tinggi, musyahadah. Ihsan yang paling tinggi yaitu musyahadah, beribadah atau berbuat baik dengan penuh rasa cinta dan rindu, seolah-olah melihat keagungan Allah secara langsung. Yang tingkatan kedua yaitu muraqabah. Ihsan tingkatan kedua yaitu muraqabah, yaitu beribadah dengan keyakinan penuh, ainul yakin, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat, mengawasi, mengetahui segala gerak-gerik, bahkan niat kita maupun perbuatan kita, ya, itu kita yakini betul-betul. Itulah muraqabah, ihsan yang kedua. Saudara semuanya, ihsan tidak hanya ibadah mahdhah, ibadah khusus saja, misalnya sholat, puasa, dan lain sebagainya, termasuk wirid, zikir, tidak hanya itu. Tetapi ihsan itu mencakup semua kehidupan kita, mencakup semua kegiatan kita, yaitu semua pekerjaan-pekerjaan kita, semua aspek kehidupan kita, baik kita bekerja di kantor, di perusahaan, baik kita sebagai karyawan maupun sebagai pimpinan kantor, pimpinan perusahaan, sebagai mungkin lurah, sebagai bupati, sebagai misalnya wali kota dan gubernur, menteri, bahkan sampai presiden. Itulah kita bisa berbuat ihsan, berbuat baik, ya, seakan-akan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yakin kalau kita dilihat semua perbuatan kita, semua aktivitas kita, semua pekerjaan kita, dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Besok kalau sudah meninggal, kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam semua pekerjaan di kantor, perusahaan, karyawan, pejabat, dan lain-lain, itu adalah bisa kita jadikan perbuatan ihsan, yaitu perbuatan yang baik, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diyakini kita melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan sebagai karyawan maupun sebagai pimpinan. Itulah kalau kita yakin dengan itulah ihsan. Misalnya kalau kita mungkin disuruh berbuat tidak baik, itu juga kita tidak mau, itu ihsan. Misalnya kita diiming-imingi, mau disuap, ya, mau disuap, mau disogok dengan uang jutaan, ratusan juta, kita tidak mau, bahkan mungkin kelihatan tidak mau, kokoh dengan pendirian, karena ini suap adalah tidak baik, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakini walaupun tidak diketahui oleh siapa saja, yang tahu hanya mungkin diri kita dan yang mau menyuap itu ya. Itu kita tetap tidak mau, dan kita yakin Allah akan mengetahui, Allah akan menghisapnya, ya. Akhirnya kita tidak mau teguh dengan pendirian. Itulah termasuk ihsan.